Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video Vegia Vanadia. Bagaimana kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan ngebahas tentang bagaimana sih gaya belajar pada anak, khususnya anak tingkat sekolah dasar. Nah, jadi bagi teman-teman yang sekarang posisinya adalah ayah, ibu, kakak, paman atau bibi, bahkan siapa saja yang menonton video ini dan memiliki orang-orang terdekat yang berumur tingkat sekolah dasar, boleh simak video ini sebagai pengetahuan yang baru. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membahas inti dari video ini, kita akan ngebahas terlebih dahulu kenapa sih kita harus tahu gaya belajar pada anak. Nah, jadi gaya belajar pada anak itu merupakan bagaimana cara anak itu menerima sebuah informasi. Nah, jadi kenapa kita perlu tahu? Yang pertama, supaya kita bisa memberikan fasilitas sesuai dengan gaya belajar anak, ya. Jadi fasilitas yang kita berikan tidak akan sia-sia bagi anak itu. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak mudah memberikan justifikasi kepada anak bahwa anak itu tidak bisa, ya. Jadi kita tidak boleh memberikan justifikasi ketika kita tidak mengenal betul bagaimana gaya belajar anak itu. Kemudian yang ketiga, supaya kita lebih mudah memberikan informasi kepada anak itu. Jadi ketika kita paham bagaimana gaya anak itu dalam menerima informasi atau gaya belajarnya, kita akan mudah dalam berkomunikasi dan memberikan informasi. Sekarang kita akan ngebahas apa saja gaya belajar pada anak. Jadi, pada umumnya gaya belajar pada anak dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, auditory, kemudian yang kedua, visual, dan yang ketiga, kinestetik. Oke, kita akan ngebahas tentang gaya belajar yang pertama, yaitu gaya belajar auditory. Gaya belajar auditori membawa anak cenderung belajar dengan cara mendengarkan. Nah, jadi anak yang memiliki gaya belajar ini, mereka lebih senang belajar dengan cara mendengarkan orang lain. Misalnya, mendengarkan guru, mendengarkan orang tua, atau mendengarkan teman-teman ketika teman-teman memberikan informasi kepada mereka. Jadi, gaya belajar auditori itu tidak senang belajar dalam keadaan yang ramai. Kenapa? Karena mereka lebih senang dan lebih fokus belajar jika mereka mendengarkan sesuatu secara nyaman, ya. Jadi, orang-orang yang memiliki tipe belajar ini, mereka lebih senang belajar dalam keadaan yang sepi dan hening. Selanjutnya itu ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual ini mengajak anak-anak cenderung belajar dengan cara melihat sesuatu atau melihat objek-objek tertentu. Misalnya melihat gambar. Nah, jadi mereka lebih senang belajar secara penglihatan, melihat gambar-gambar yang ada di video misalnya. Atau bahkan tidak perlu di video, membaca sebuah gambar saja itu mereka akan tahu informasi apa yang disampaikan dari gambar tersebut. Nah, gaya belajar visual ini biasanya mereka tidak terganggu jika belajar di tempat yang ramai. Jadi, setiap gaya belajar ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Nah, gaya belajar kinestetik ini cenderung mengajak anak-anak belajar dengan cara bergerak. Misalnya dalam pembelajaran berolahraga, dalam pembelajaran seni, dan lain sebagainya. Nah, jadi misal nih ya, ketika kita punya adik atau anak atau siswa yang belajar dengan cara sering bergerak, misalnya membaca, tidak bisa duduk, kemudian menghafal, harus berjalan-jalan. Nah, itu memang gaya belajar mereka yang seperti itu. Jadi kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang sedemikian, jika itu tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, jadi dari ketiga gaya belajar ini kira-kira
orang yang ada di sekitar kita atau adik kita, peserta didik kita, dan anak kita memiliki gaya belajar yang mana nih? Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dari mereka memiliki lebih dari satu gaya belajar. Malah itu jauh lebih baik karena mempermudah mereka dalam menerima informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar mereka. Nah, jadi setelah kita mengetahui apa saja gaya belajar pada anak, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memberikan motivasi kepada mereka. Motivasi dalam bentuk apa? Nah, motivasi bisa bermacam-macam ya. Yang jelas, motivasi yang kita berikan adalah untuk memicu semangat mereka agar mereka selalu semangat belajar dan memperoleh informasi apa saja di lingkungan mereka. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, dan juga like video ini jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya mohon maaf apabila di dalam video ini terdapat banyak kekurangan dan salah kata dalam penyajian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi